Ya, alhamdulillah target penerimaan pajak kita sekian, naik lagi sekian. Jadi, kenapa yang dibanggakan adalah target penerimaan pajak, bukan dari target kita bisa menghasilkan uang, rakyat kita bisnis bareng-bareng, misalnya gitu. Kenapa harus pajak? Lu nggak keren banget sih, misalnya jadi punya semua tangan, punya semua infrastruktur. Di kepalanya cuma narik pajak. Sesulit-sulitnya zaman Orde Baru, sebobrok-bobroknya Orde Baru, orang korupsi di sana, tapi orang masih nanam lagi di sini. Cuma akhirnya kita melihat bahwa yang paling parah terkena krisis justru Indonesia, minus 13%. Ini bukan cuma kerjaan Kementerian Perdagangan, tapi juga ada kontribusi dari Kementerian Pertanian, ada mungkin dari Kementerian Perindustrian juga, ada Kementerian Keuangan itu ngasih BLT apa segala macam. Ini nggak ada kolaborasi. Kita punya Menko. Extractive Economic Institution. Institusi ekonominya hanya menguntungkan segelintir elit, oligarki, dan itu adalah ketika negara gagal. Maka ini harus ada inclusive economic system. Kalau sudah seperti itu, kita sudah akan sampai seperti negara-negara yang mungkin akan mengalami resesi atau krisis ini. Karena apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gua Vasco Ruseimi di Macan Delis. Nah, teman-teman, hari ini gua kehadiran seorang orang yang pinter banget, nah intinya di dunia ekonomi lah, di dunia kita-kita dan anak muda, emang harus muncul nih ekonomi-ekonomi kayak begini. Bang Fitra. Gimana Mas? Ini beliau ini ngajar juga di FEUI, kalau gue kampusnya sebelah, teknik. Kita di FEUI biasanya gue nongkrong aja bang, ada yang bening-bening gitu kan, kalau ini kan jarang yang bening gitu kan. Siap. Nyari pacarnya di FEUI ya? Nongkrong doang gak nyari pacar. Nah itu satu, Bang Fitra ini juga beliau ini doktornya tuh di Jepang bang ya. Betul. Lo master Jepang, dokter Jepang. Jadi kira-kira gue butuh masukan dari lo bang. Ini banyak banget beredar di informasi di luar sana mengenai kondisi ekonomi kita nih bang. Kondisi ekonomi yang sering juga dikait-kaitkan dengan kondisi politik akhirnya. Khususnya kayak misalnya kayak negara-negara yang Sri Lanka, Presiden Jokowi pun akhirnya mengeluarkan pidatonya. Ini semacam kayak memberikan suatu keworian gitu kan. Ini hati-hati nih, ada katanya sekitar 60-an lagi negara yang kemungkinan akan bangkrut. Nah, gimana menurut lo bang dengan kondisi makroekonomi kita di global nih bang? Yang sekarang kan ya memang sudah kelihatan bangkrut ya, itu Sri Lanka. Ya. Jelas ya. Kenapa sih dia bisa bangkrut? Gitu kan? Karena memang perekonomiannya itu sepertinya salah kelola. Ya. Ini sebenarnya apa yang dialami Sri Lanka sekarang, itu yang kita alami tahun 98. Ya. KKN, ya. Terus bagaimana pemerintahnya ini membuat semacam target-target pembangunan itu yang juga tidak ada fondasi yang kuat. Ya. Seperti misalnya keluarga diajak semua gitu. Keluarga diajak semua. Bahkan yang terpilih kemarin, yang kemudian harus diusir, itu kan juga bagian dari keluarga. Ya, part of mereka juga yang, gitu yang sebelumnya, gitu kan? Iya. Ya, dan mereka bertengkar di antara sesamanya, dan kemudian akhirnya kita ngelihat kemarin salah kelola. Nah, ini sedikit mengenai Sri Lanka ya. Mungkin kita bisa belajar juga dari sana. Apakah kita sudah ke sana, apa belum? Atau jangan-jangan ya kita sudah meninggalkan itu ya di tahun 98 dan mungkin nggak berulang lagi. Sri Lanka itu ya mulai dari tahun 2000-an bahkan tahun sebelum-sebelumnya itu sudah perekonomian mereka sudah sangat sudah sangat jelek gitu ya. Karena apa? Karena defisit neraca perdagangan mereka, ya, impornya itu melebihi ekspor. Nah, akhirnya impornya melebihi ekspor. Betul. Akhirnya apa? Akhirnya mereka harus membiayai itu semua dengan utang, gitu kan? Jadi kalau ini agak teknis, ada balance of payment, ya, ada current account, ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan ini kan namanya neraca, dia harus seimbang minimal gitu ya. Nah, tapi ini sudah timpang, impornya melebihi ekspor. Akhirnya apa? Dia harus kemudian membiayai defisitnya itu, salah satunya adalah jalur utang luar negeri, gitu kan. Nah, ini sudah berjalan semenjak awal tahun 2000-an. Ya. Nah, kemudian singkat cerita di tahun 2019, ya, mereka masih menjalani pola ini, tetapi kemudian diperparah dengan COVID. Selama ini mereka kan unggul dari tourism, ya, dari orang-orang yang kerja di luar negeri itu kirim ke sana, gitu kan. Nah, masa pas COVID tourismnya mandek, orang-orang nggak kirim duit, ya kan.
Terus ketika mereka mau utang, peringkat utang mereka udah rendah. Karena apa? Karena kebijakan-kebijakan dalam negerinya ini udah dinilai oleh standar internasional, IMF, World Bank, dan juga lembaga-lembaga rating sudah nggak bagus, gitu kan. Sehingga ketika mereka mau finance lagi, susah. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ada utang yang jatuh tempo yang mereka nggak bisa bayar. Ya, itu kemudian ya, akhirnya dinyatakan bangkrut. Dan mereka juga punya beberapa program-program pembangunan infrastruktur yang itu dikorupsi. Seharusnya kan kalau kita bangun infrastruktur ada returnnya dalam jangka waktu tertentu. Ya. Tapi ini kemudian dikorupsi, ya, sehingga pada akhirnya ya returnnya nggak bagus-bagus amat. Mereka nggak ada yang bisa kemudian menopang ekonominya, bangkrut. Nah, yang lebih parahnya lagi tahun 2019, mereka punya kebijakan yang sepihak gitu ya dari pemerintahnya untuk melarang penggunaan pupuk pestisida yang pakai zat-zat kimia. Kembali ke organik. Masalahnya adalah ini kita nggak bisa langsung 100% switch gitu kan. Karena ini pada akhirnya loh, petaninya untuk dapat pupuk organik gimana caranya? Mahal. Ya kan? Dan akhirnya apa? Petaninya mogok tanam. Nah, pada saat COVID ini jadi semakin bermasalah. Udah mogok tanam, mereka punya masalah untuk produksi. Biasanya mereka bisa memproduksi sendiri, harus impor. Nah, untuk mengimpor susah. Karena apa? Karena yang tadi ya, sudahlah defisit neraca perdagangannya, dia nggak mampu bayar utang, ya. Dan kalau dari sisi balance of payment sudah negatif. Balance of payment ini, international reserve atau cadangan devisa, biasanya dihitung dengan kemampuan berapa kali atau berapa bulan impor. Nah, biasanya yang standar internasional minimal 3 bulan. Kita udah 6 bulan impor. Nah, mereka defisit, bahkan untuk membayar impor hari ini mereka nggak mampu. Akhirnya apa? Harga-harga naik segala macam. Orang ngantri, ya, orang kelaparan. Akhirnya didemo. Padahal mereka si presiden ini, Raja Paksa ini adalah figur yang populer. Dan akhirnya mereka si pemerintahan ini harus terjungkal karena apa? Karena nggak mampu memenuhi hak-hak rakyat. Dalam hal ini adalah mereka nggak mampu untuk membuat rakyatnya itu kenyang. Mereka semua kelaparan, ya, terbakar emosinya, dan akhirnya sekarang mereka harus terjungkal, bangkrut. Nah, lu tanya kan, Indonesia ini di mana sekarang? Nah, berdasarkan survei dari Bloomberg, ini survei ke ekonom-ekonom. Ya, gue juga isi form survei tersebut ya. Jadi dikirim email ke ekonom-ekonom seluruh dunia untuk mengisi seberapa besar sih probabilitas terjadinya krisis, resesi atau kebangkrutan di negara lo, gitu kan? Di Indonesia dikumpulin ekonomnya, di ASEAN juga dikumpulin, pokoknya semuanya dikumpulin. Itu mau semua ekonom itu buat ngisi survei di Bloomberg itu mau? Voluntary. Ada yang respon rate-nya rendah, Singapura. Ya, akhirnya mereka di-exclude. Gitu ya. Tapi intinya tanpa Singapura pun kita sudah bisa mendapatkan gambaran. Si Sri Lanka, probabilitas terjadi krisis atau resesi 85%-an. Artinya memang cukup tinggi, gitu kan? Dan kita lihat sekarang bangkrut. Ya. Indonesia, untungnya nih, Indonesia itu jauh di bawah, 3-5%. Untuk probabilitas kemungkinan terjadinya krisis atau resesi. Jadi dalam hal itu, ya, setidaknya dari persepsi ekonom, yang mana ekonom ini kan sebenarnya expert di bidang ekonomi ya, memandang Indonesia masih jauh dari itu. Nah, kenapa sih kok jauh? Ya, kenapa kita nggak kemudian bisa kemudian seperti Sri Lanka? Bisa nggak? Bisa juga sih, bisa. Ya, kalau kita nggak berhati-hati. Makanya Pak Jokowi bilang ya harus waspada. Karena memang katanya Andrew Grove, only the paranoid survive. Cuma orang-orang yang parno yang bisa survive. Kalau lu nggak waspada, lu nggak ngeliat jalan dong. Gitu ini kan? dewanya ekonomi nih ya, dewa ekonomi makro. Bukan, dia itu adalah praktisi di bidang teknologi dulunya. Nah, pernah menjabat sebagai mungkin salah satu CEO IBM. Ya, tapi dia ngajar juga di Stanford, sudah almarhum orangnya. Nah, dia menuliskan buku tahun 1997, judulnya Only the Paranoid Survive. Ya, jadi dia praktisi yang juga ekonom juga, gitu kan. Jadi kalau disebut dewanya ekonom mungkin enggak ya? Enggak juga. Enggak mau diakuin Pak ekonom. Ekonom nggak mau ngakuin di dewa. Enggak, tapi banyak dijadikan referensi juga lah. Gitu kan. Karena teori dia itu bicara paranoid teori itu, betul. Itu kan akhirnya juga banyak dipakai untuk orang berhati-hati, skeptis dulu terhadap hal sesuatu kan. Prof, bahkan kalau di ekonomi itu di fakultas gue, Fakultas Ilmu Ekonomi itu ada accounting, ada manajemen, ada ilmu ekonomi gitu ya.
sebagai accountant, kalau lo dapat pelajaran-pelajaran awal, lo diajarin untuk menjadi seorang yang skeptis, professional skepticism. Ya. Lo skeptis yang profesional. Ya, ya. Karena lo nggak bisa menganggap semua baik-baik aja. Betul. Lo harus skeptis, makanya lo audit, makanya lo lihat bener nggak sih, gitu kan? Iya. Nah, ini juga yang kemudian secara umum kita melihat bahwa ya kita harus selalu waspada. Meskipun tingkat probabilitanya masih terbatas, tapi bisa jadi kalau lo nggak waspada, lo anggap semua baik-baik aja, padahal semuanya udah kebakaran. Masa kalau yang lain kebakaran, ya misalnya ini ya, kita kan jauh rumahnya dari sana. Tapi kalau nggak kita pademin apinya, ya akhirnya api tersebut akan menjalar ke rumah kita juga. Ada contagious effect. Nah ini juga yang terjadi tahun 1998, meskipun tentu dibandingkan dengan 98 kita udah jauh lebih baik. Tapi tahun 98 itu sebelumnya... Secara ekonomi? Secara ekonomi. Oke. Secara ekonomi, tahun 96, 97, 95 ya, itu sudah mulai ada krisis yang terjadi di Thailand. Ya. Terus kemudian banyak expert yang bilang, Indonesia is not Thailand. Indonesia bukan Thailand. Indonesia masih jauh dari itu. Ya. Itu juga ekonomi bukan cuma ekonomi yang di Indonesia ya, ada ekonomi internasional juga. Enggak, secara fundamental kita masih kuat segala. Cuma akhirnya kita melihat bahwa yang paling parah terkena krisis justru Indonesia, minus 13%. Ya, paling parah di Asia pada saat itu kan, salah satu yang paling parah, minus 13%. Itu lo gimana ya, ibarat lo berat badan dari 100 kilo jadi 80 kilo dalam sebulan, ya kan? Jadi sakit kan? Di saat kita nggak peduli, nggak takut akan ada terjadi bencana krisis benar, itu. Karena gitu ya. karena lo lihat, kebakaran, it's not my business. Oke. Harus menjadi perhatian kita juga. Gue potong sedikit bang. Yes. Jadi bicara perhatian khusus itu, gue yakin juga elit pun akhirnya melihat sebenarnya. Sesungguhnya di awal itu kan dia pasti melihat, mau dari sisi intelijen ekonominya dan lain-lain itu, mereka sudah punya data nih. Ini resiko bahaya akhirnya untuk begitu. Tapi memang apakah perlu? Ini gue menarik. Gue juga perlu cermati ya teorinya Pak Jokowi ini. Dia membuat rakyat agak sedikit worry dengan pidatonya dia itu kan. Ini akan ada krisis global, itu bisa berdampak juga kepada kita. Bahkan semua presiden perdana menteri telepon dia. Apakah teori ini juga harus diwaspadai oleh sampai ke level rakyat? Gitu maksud gue. Bukan hanya sekedar pemilik kebijakan yang mengantisipasi itu. Ya ini ada positif negatifnya lah ya. Oke. Untuk positifnya ya setidaknya rakyat tahu kalau misalnya nanti betul-betul kejadian ini udah siap. Ya, udah ikat pinggang segala macam udah dibuat lebih sempit segala macam. Udah siap lah untuk berjaga-jaga gitu ya. Tapi di sisi yang lain ini menjadi satu bentuk fear mongering, ya, menakut-nakuti rakyat juga, bisa dalam konteks yang mungkin negatif. Jadi membentuk ekspektasi yang justru negatif. Nah, ketika ekspektasi negatif itu dimunculkan terus, maka yang ada akhirnya adalah ekosistem yang negatif. Oke. Gitu kan? Oke. Nah, ini yang akan jadi masalah juga. Cuma kan dengan apa contohnya? Misal kayak dengan duit ketahan, nggak beredar gitu, nggak putar ya, betul. Cash gitu ya. Kita bisa lihat kemarin di tahun 2020-2021, dana pihak ketiga perbankan yang 5 miliar ke atas itu naik. Yang di bawah 100 juta turun. Ada K-shape growth. Nah, makin kaya turun makin. Ini menunjukkan apa? Orang kayanya enggan untuk berbelanja. Akhirnya apa? Ekonomi nggak berputar. Inilah yang disebut oleh Keynes sebagai paradoks kekikiran. Ketika saving terus. Terutama ini yang saving yang dilakukan oleh orang-orang yang paling kaya, 20% di atas. Ya, 20% income paling atas. Ekonomi nggak berjalan. Kenapa? Karena yang 20% yang di atas ini yang menguasai hampir 50% ya, antara 45 sampai 50% total konsumsi yang ada di Indonesia gitu. Nah, yang 40% di bawah, yang income di bawah, yang sebenarnya mengalami penurunan income, justru mereka hanya menguasai sekitar 17%. Gitu. Nah, ketika pemerintah misalnya memberikan bansos, itu adalah untuk kemudian membuat atau menghadirkan pemerintah untuk masyarakat yang memang membutuhkan, bukan dalam rangka mendongkrak konsumsi, gitu kan? Nah, karena hanya apa? Buffer aja. Betul, karena mereka kalaupun setinggi-tingginya, kontribusinya cuma 17%, yang level 40% yang paling bawah ini. 20% ini, ketika mereka doyan belanja, itu ekonomi bergerak. Nah, mereka mau belanja karena apa? Karena faktor resikonya sudah kecil. Ketika pandemi, faktor resikonya besar sekali untuk belanja, gitu kan? Dan kemudian perbankan juga sepertinya agak enggan untuk memberikan kredit segala macam buat ekspansi usaha segala macam. Bukan karena likuiditasnya sulit, enggak, justru perbankan kelebihan likuiditas.
Oke. Tapi lihat dong profil resiko nih zaman pandemi kan susah. Jadi nggak berputar, akhirnya busuk gitu kan, ibaratnya gitu kan. Nah, sekarang juga kalau misalnya orang gitu misalnya terlalu takut untuk melakukan sesuatu, akhirnya ekonomi nggak jalan juga. Jadi ini bisa menjadi semacam istilahnya self-fulfilling prophecy. Ini seperti apa ya, takdir yang dipercepat. Gitu. Yang seharusnya kita mungkin nanti bisa dipercepat, bahkan mungkin skalanya bisa jauh lebih besar. Karena apa? Faktor ekspektasi. Biasanya faktor ekspektasi ini yang justru jauh lebih besar dibanding sekedar faktor teknis. Gitu. Nah ini yang perlu kita waspadai. Tapi saya masih melihat bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi dan juga mungkin menteri-menterinya ini masih dalam kadarnya, masih dalam dosis yang dibutuhkan. Tidak kemudian terlalu berlebihan juga. Setidak-tidaknya membuat kita waspada. Dan ini Pak Jokowi bilang seperti itu sebenarnya juga untuk memberitahu, dalam rangka memberitahu menteri-menterinya, lo jangan ngerjain business as usual. Lo harus juga waspada. Nanti di depan kemudian hari akan begini gitu kan. Nggak bisa lo tiba-tiba bagiin minyak goreng buat anak lo. Gitu kan. Oh, ini menteri yang baru ya? Iya, menteri yang baru. Nggak bisa lo. Ini lagi waspada. Kita harus waspada gitu loh. Iya. Jadi ya kan kerjain dong tugas lo, gitu kan. Ini kenapa bagian minyak goreng? Gitu. Nah, tapi intinya begini. Misalnya nih kalau kita bicara di Kementerian Perdagangan. Salah satu KPI-nya adalah surplus perdagangan. Oke. Dan itu tercapai. Surplus perdagangan tahun 2021 itu 36 miliar US dollar. Itu salah satu yang paling tinggi semenjak tahun 2006. Oke. Ya. Tapi sebagian besar itu dari komoditas. Nah, masalahnya ya, kita kan sekarang dalam kondisi ini kalau ada semacam penerawangan dari Morgan Stanley yang juga kemudian bilang bahwa Indonesia belum seperti negara-negara lain. Kenapa? Kalau negara-negara lain seperti China, kemudian mudah-mudahan bukan COVID ya. Bisa harus di PCR dulu. Iya. Nah, ini jadi apa? Tadi apa? Gua mau apa sih? Jadi gini. Gara-gara Parno dia mau kena COVID. Jangan-jangan dia yang udah kena COVID sebenarnya tapi nggak kelihatan. Oke, balik lagi. Jadi ini Morgan Stanley, dia bilang begini. Indonesia bukan seperti China, bukan seperti Amerika Serikat, bukan seperti negara-negara Eropa. China, Eropa, Amerika Serikat, mereka sekarang kecenderungannya adalah input produksi mereka. Lo kalau misalnya buat industri ya, lo butuh bahan baku gitu segala macam gitu kan, buat proses produksi. Mereka sekarang kesulitan. Ya kesulitan. Nah, artinya defisit di situ ya. Indonesia oversupply, kelebihan. Indonesia oversupply. Kelebihan dari sisi komoditas ya, kelebihan ya. Secara umum, kecuali mungkin minyak bumi. Tapi secara umum lo lihat batu bara, besi baja, produk-produk pertanian gitu kan. Bahkan kemarin Pak Jokowi bilang kita mau swasembada beras, ya. Terus apalagi ya, batu bara, pertambangan dan seterusnya itu masih kemudian oversupply. Pupuk kita masih. Kalau kita oversupply, kenapa kita masih impor? Tunggu dulu bro, dulu. Nah impor ini nanti ya. Iya. Nah, kita kecenderungannya ini masih berlimpah komoditas. Impornya buat apa? Nah, lo ketanya, kenapa masih impor? Impor itu buat kebutuhan-kebutuhan lain, ya, kebutuhan konsumsi, terus kebutuhan intermediate goods yang dibutuhkan juga buat industri kita. Tapi secara umum, bro, ya, ekspor kita masih melebihi impornya, makanya surplus terus. Masih impor ya. Impor itu suatu hal yang. Boleh tahu nggak bang, angkanya sekitar berapa itu ya? Apa? Angkanya perbandingan antara surplus. Ekspor kita dan impor kita, surplusnya. Oke, tahun 2021 tadi yang gua cite itu surplusnya 36 miliar US dollar. Oke. Ya. Jadi ini ya, kalau ekspor dikurangin impor 36 miliar US dollar. Artinya itu besar banget, tertinggi sejak tahun 2006. Cuma salahnya kebanyakan itu dari komoditas, gitu kan. Masalahnya lagi, nah ini ada simulasi yang gua dan tim running gitu ya. Itu kalau misalnya kita ini ekspor terus komoditas, ini bisa disebut sebagai periodenya commodity super cycle. Ya, periode super siklus. Apa itu periode super siklus? Ketika harga-harga komoditas internasional tuh udah naik sekali dalam periode yang mungkin dalam periode yang panjang. Gitu. Kita sudah mengalami sebelumnya di tahun 2008 sampai tahun 2012 ya. Bahkan ini merupakan kepanjangan dari periode sebelumnya di tahun 2000-an juga. Ini kan
yang mengangkat kita dari krisis tahun 1998 salah satunya karena ekspornya meningkat, bro. Ya itu juga karena faktor komoditas. Berlanjut post 2008 ya, ini menjadi kekuatan besar ya, menjadi berkah buat kita semua. Tapi masalahnya, kalau misalnya ini kita tidak manfaatkan dengan baik, ya ibaratnya sekarang kita lagi makmur nih, kita harus ingat bahwa suatu saat kita juga akan sulit. Maka jangan semuanya dihabiskan, gitu kan? Yang terjadi sekarang ini adalah kemungkinan ya pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan masih myopik, masih rabun jauh. Lo kalau rabun jauh, lo harus pakai kacamata dong. Gue nggak bisa ngeliat di situ. Ya. Yang bisa gue lihat ada di sini aja. Yang di depan nggak bisa lihat. Harus pakai kacamata. Karena apa? Karena rabun jauh. Nah, mungkin pemerintah sekarang harus pakai kacamatanya. Supaya apa? Supaya tidak berkelebihan ekspornya. Karena kalau sudah ekspornya berkelebihan, mulai dari kuartal 2 tahun 2023, ini sudah langka. Ya, akhirnya apa? Yang harus kita butuhkan, tapi nggak ada, akhirnya impor lebih besar lagi, bro. Terpapar harga internasional atau yang disebut sebagai imported inflation. Kalau sudah seperti itu, kita sudah akan sampai seperti si negara-negara yang mungkin akan mengalami resesi atau krisis ini. Karena apa? Sekarang ini kita inflasi masih gitu ya. Untuk menjaga stok di dalam negeri ya. Terus tetap ada. Iya, masih tetap ada. Tapi kalau kita bicara inflasi, potensi stagflasi. Apa itu stagflasi? Stagflasi adalah peristiwa di mana ketika ekonomi kita itu mandek, turun, terus terjadi inflasi. Nah, biasanya ini terjadi karena dorongan supply. Karena tadi kelangkaan dari sisi input, ya, kelangkaan dari sisi bahan baku untuk produksi dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga ongkos produksinya naik, ya. Nggak berproduksi, produksi turun, sudah turun, harganya naik, harga-harga di pasaran udah naik, perekonomian kita turun juga. Itu dinamakan stagflasi. Dan negara-negara seperti Amerika Serikat, China, Eropa itu sudah mengalami, menurut Morgan Stanley, probabilitas atau kemungkinan terjadinya stagflasi di negara-negara ini cukup besar. Indonesia belum. Masih dalam keadaan yang oversupply. Masih di angka 3%. Itu probabilitas terjadinya resesi atau krisis. Ya. Tapi itu sebenarnya adalah faktor-faktor tadi yang disebutkan sebagai oversupply, terus kemudian euforia dari konsumsi. Lo lihat kemarin pas mudik, itu macetnya luar biasa. Yang biasa gue dari Jakarta ke Salatiga itu biasanya 6 jam. Kemarin 11 jam. Ya, udah 2 tahun lo gak kemana-mana, tiba-tiba semua mudik, euforia, belanja sana sini, itu adalah sebenarnya kekuatan ekonomi kita juga. Itu yang nggak dimiliki. Yang 17% tadi tapi kan. Kenapa? Yang 17% tadi tapi kan. Betul, bukan. Ya masuk yang 17%, tapi yang di atas juga main. Middle main juga nih ya. Middle main juga. Karena apa? Mereka sekarang spending goods-nya juga lebih signifikan. Nah, tapi ada faktor risiko lain, bro. Faktor risiko lain adalah justru selepas pandemi yang adalah resiko geopolitik. Makanya gue bisa paham kenapa kemarin Pak Jokowi datang langsung ke Ukraina, ketemu presidennya. Kemudian datang langsung ke Rusia, ketemu presidennya. Supaya apa? Loh, the lowest common denominator nih, kalau misalnya sekarang nih kepentingan lo apa sih? Rusia dan Ukraina, oke, mereka punya masalah. Tapi kepentingan kita semua dan juga kepentingan mereka. Gandum nggak kesuplai di sini gitu ya? Gandum apa? Ekonomi, bro. Itu ekonomi. Jadi the lowest common denominator adalah ekonomi. Lu kalau begini terus, yang susah kita semua. Iya. Katanya gue dengar sekitar 80% supply dari gandum itu dari situ. Salah satunya dari Ukraina. Yeah. Ya makanya kan Pak Jokowi bilang ke Pak Putin. Iya. Ini tolong dong si Ukraina dibukalah jalur gandumnya begitu kan. Yang kemudian jangan gara-gara lo perang gua nggak bisa makan gitu kan. Begitu. Benar. Terus kemudian kita tapi juga bukan dengan alasan dia mau mendamaikan Rusia Ukraina juga lah, Bang. Ya enggak, kan kepentingan gimana pragmatis. caranya mendamaikannya? Enggak, mendamaikan susah. Tapi setidaknya dalam negeri aja nggak damai-damai gitu. Iya. Gara-gara lo juga. Iya. Nah, jadi kan sekarang ini kepentingan kita semua. Oke lah lo perang. Tapi kepentingan ekonomi ini juga harus kemudian tetap dijaga dong. Jangan sampai lo buat kita semua menderita begini. Karena kalau kita lihat nih, yang menekan harga-harga komoditas dunia sekarang adalah ya faktor geopolitik itu. Nah, balik lagi ke kita nih ya sekarang ya. Nah, sekarang harga-harga naik nih. Aji mumpung eksportirnya. Kemarin pupuk Sriwijaya kalau nggak salah ya, dan mungkin produsen-produsen pupuk lain mau ekspor besar-besaran ke Afrika, ke Amerika Latin gitu kan.
Iya sih, lo dapat untung dari situ bro, masih oversupply. Tapi lo lihat dong Sri Lanka, mereka salah satu yang buat mereka terpuruk juga karena kelangkaan pupuk. Iya. Ya kan? Nanti pas kita mau produksi lagi, nggak ada pupuk gimana dong? Ya, dan berdampak terhadap... Iya berdampak kemana-mana. Ya, jumlah Itu produksi. pupuk ya. Yang kedua ini alat berat, batu buat tambang. Jerman karena pasokan gasnya itu diputus sama Rusia. Renewable energy juga sekarang masalah karena terlalu mahal. Akhirnya apa? Mereka balik lagi ke batu bara. Selain mereka impor batu baranya dalam bentuk batu bara, tapi mereka juga impor alat berat buat menambang. Kenapa? Mereka udah lama ninggalin batu bara, ya. Alat-alatnya juga nggak punya lagi. Udah dijual, udah scrap, ya udah jadi barang bekas, barang sosokan. Akhirnya apa? Mereka impor dari mana? Salah satu dari Indonesia. Dari asosiasi dibilang nih kalau misalnya semua diekspor ya, kita tuh nggak punya lagi. Justru kita harus mengimpor untuk mengekspor, gitu. Nah, jadi lo bayangin sekarang ini semuanya, kalau misalnya semua aji mumpung, ekspor dalam rangka harga internasional naik, ya oke, sekarang kita untung, tapi nanti tunggu tahun 2023 bisa ada tekanan inflasi yang cukup signifikan. Oke. Ya, harga bakal naik lewat jalur itu, gitu. Jadi kan. ini bom waktu aja mungkin nggak? Bisa Karena, jadi karena bom gini Pak, poinnya Bang ya, kayak misalnya BLT yang Presiden Jokowi ini kan dulu awal-awal mulai dia punya kebijakan yang agak berbeda banget dengan PSB ya pada saat itu kan. Akhirnya dia menghentikan BLT pada saat itu. Pak SBY kan hobinya BLT. Tang. Nah, akhirnya sekarang ini kok Pak Jokowi jadi kayak ngikutin polanya Pak SBY dengan mengeluarkan lagi BLT di situ. Yang notabene sebenarnya itu pun juga tidak menjaga pertumbuhan ekonomi dan tidak menjaga stabilitas ekonomi yang ada. Cuma sekitar 17% yang kebantu makannya kan jadi gitu Bang ya. Ya, jadi gini. Sebentar, gua nanti lo jawab Bang. Setelah gua mau coba bertanya ke lo ini, poinnya adalah apakah kebijakan ini hanya untuk menjaga stabilitas politiknya atau memang secara ekonomi ini diuntungkan dan memang karena kalau misalnya rakyat besar pemilik uang yang cukup banyak di Indonesia ini nggak berputar uangnya, toh ekonomi kita nggak jalan juga dan toh apa juga mau dibelanjain oleh orang-orang pemilik BLT tersebut gitu misalnya Bang ya. Kan dibutuhkan keseimbangan di situ kan. Nah, jadi ketika mau masalah ya pada akhirnya pragmatisme juga yang akhirnya keluar gitu. Nah, sekarang yang paling menderita kalau harga-harga naik siapa sih? Masyarakat menengah ke bawah. Menengah ke bawah pasti. Nah, itu jauh lebih mending dibanding lo subsidi. Subsidi kemana? Ke produk seperti misalnya ke Pertalite segala macam. Kenapa? 500 triliun loh. Iya, jadi gini, mending 500 triliun itu langsung dibanjirin deh BLT deh. Ibaratnya gini loh, subsidi itu udah banyak yang ngomong, bukan cuma gua aja ya. Kalau misalnya mau pakai pandangan ekonomi barat, pakailah semuanya juga ngomong hal yang sama. Ya, udah ada Ben Olken dari MIT, udah ada Ren Mahana dari Harvard, udah bilang juga subsidi ini suatu hal yang sangat semu. Subsidi ke ini ya, ke produk. Karena ibaratnya gini loh, lo ada bisul, ya, lo takut itu membesar, lo tekan, akhirnya pecah bro. Kalau pecah itu jadi masalah kemana-mana, jadi penyakit gitu kan. Nah jadi yang harus dilakukan sebenarnya sembuhin boroknya. Nah sembuhin boroknya atau minimal lo kasih apa kayak obat oles-oles kayak buat minimal nanti kalau misalnya bener-bener pecah kita udah siap semua. Biar harga BBM-nya yang turun secara betul. Oke. Nah karena gini, ini kan APBN nih, Oke. ya, 500 triliun. Oke, sekarang ada apa macam-macam lah secara teknis melakukan itu pakai Peduli Lindungi kan, apa pakai macam-macam, pakai KTP kayak atau pakai My Pertamina segala macam. Gua rasa potensi kebocoran masih tetap ada, ya. Artinya daripada begitu, kita kan punya data basis data sosial ya dari Kementerian Sosial itu yang sebenarnya juga salah satu yang paling komprehensif. Itu udah diakui lah di tingkat Asia. Ya, bahkan kita jauh lebih bagus daripada di India. Ya. Nah, itu dipakai aja. By name, by address. Langsung 500 triliun ini kalau mau ya lo banjirin nih. Kalau menurut World Bank itu kita punya 120 juta orang yang kategorinya aspiring middle class. Aspiring middle class itu artinya lo baru berangkat dari zona kemiskinan, mau jadi kelas menengah, lagi merangkak naik, tiba-tiba kena shock, kena gejolak. Nah itu lo harus tanganin deh.
gitu kan. Kalau nggak kuat 120 juta, ya 50 juta lah yang paling miskin misalnya gitu ya. Nah itu bisa tuh lo banjirin pakai BLT, pakai bansos. Karena apa? Ya ini bukan memecahkan masalah memang, tapi ini kayak Panadol loh. Kalau lo panas, ya kan minimal lo turunin dulu panasnya dong, demamnya turunin, lo kasih Panadol dulu sebagai first aid, sebagai pertolongan pertama ya. Kalau misalnya kesulitan masuk ke tiba-tiba lo anak lo sakit gitu kan, panas demam, masuk ke UGD, yang pertama dilakukan lo cek suhunya, wah naik nih, itu dulu yang ditanganin ya. Akhirnya apa, entah itu disuntik kayak di apa segala macam, dikasih obat ya, akhirnya supaya panas itu turun, baru kemudian dicari lagi masalah. Nah root cause-nya masih dari iklim geopolitik bro, itu nggak bisa enggak, itu memang kita harus lihat di situ. Tapi untungnya ada semacam threshold tertentu, ada satu kondisi di mana saat kalau misalnya sudah terlalu mahal, orang nggak beli lagi, gitu ya. Jadi itu turun lagi gitu. Ada sampai level keseimbangan, equilibrium. Dia ada akan cari soal alternatif lain ya. Balik. Seperti misalnya apa? CPO. CPO sekarang udah mulai turun, bro. Ya. Ya. Kenapa? Iya. Kenapa kok? Padahal masih masalah nih. Nah, begini. Ini sebenarnya juga kontribusi Indonesia juga. Kemarin kita larang tuh ekspor 100%, ya. Padahal Indonesia itu menguasai 56% pasar ekspor dunia. 30%-nya itu dari Malaysia. All in all kalau kita tambahin itu bisa sampai 90% dari Indonesia dan Malaysia aja. Ketika 56% itu ditahan, ya, harga-harga jadi naik, ya kan? Nah, partner-partner dagang kita, China, India, segala macam, udah mulai 4, ya akhirnya bukan cuma 4, mungkin 4, 5, 6 ya. Karena levelnya udah 4, 5, 6 gitu kan, udah parah banget. Ini kok naik turun terus, akhirnya mereka cari alternatif. Mereka mengembangkan alternatif sendiri, kayak cari minyak nabati model lain, atau cari tempat lain, atau nggak usah masak lah, kayak Ibu Mega kan bilang ya masa ngomongnya kok goreng-goreng terus ya, rebus, mungkin mereka sekarang ngerebus tuh ya kan. Ya nggak ngerti deh. Makanya minyak murah itu, karena nggak dibeli minyak. Akhirnya demand-nya turun. Jadi itu ada semacam, kalau istilahnya ada demand destruction. Ada proses penghancuran demand di global. Ya akhirnya balik lagi keseimbangan awalnya turun gitu kan. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, ada satu titik tertentu nanti akan nyampe juga. Tapi kan kita harus ya, kalau lagi panas ya turunin dulu, turunin dulu. Gitu. Layaknya minyak dunia yang lama-lama terus naik terus, akhirnya orang ya lari juga ke listrik gitu ya, mencoba alternatif jangan listrik. Ya. Pokoknya kalau lagi panas lo lagi naik, ya harus lo tanganin. Kalau enggak lo step kan, ya kan. Nanti kejang-kejang dong. Jadi ada ya teori penghancuran demand tuh ada bang? Ada demand destruction, dan itu sekarang dilakukan oleh Amerika Serikat dan yang lain-lain dengan menaikkan suku bunga. Ya. Karena demandnya itu udah kelebihan. Barangnya kurang. Biar duit ketahan. Jadi biar duit nggak terlalu beredar gitu. Betul. Biar di investasi di bank gitu. Biar ya demand ini agak berkurang sedikit supaya lebih dekat dengan supply gitu. Gue udah bilang ini potensi ini dari 8 Mei kalau nggak salah ya, tahun 2020. Itu ke Pak Agus Suparmanto, waktu itu Menteri Perdagangan. Anda jubirnya dulu kan? Iya. Itu jadi jubir karena mungkin jubir menteri. Mungkin karena gue orang Padang ya, lu bisa ngomong lah. Iya. Iya kan? Bisa jualan gitu. Iya. Meskipun orang nggak tahu kalau kita lagi ngibul gitu. Iya. Nah, jadi yang saya gue bilang waktu itu ke Pak Agus, ini kayaknya nanti nih bakalan ada potensi nih istilahnya demand overshooting. Ini demandnya ngeloncat jauh lebih tinggi karena apa? Karena sekarang Amerika Serikat, waktu itu ya, Amerika Serikat, China, Eropa mau ngasih stimulus besar-besaran. Kalau sudah ngasih stimulus besar-besaran, pasti demand-nya melonjak karena orang mau belanja dong, gitu kan? Ya kan, orang punya duit belanja segala macam. Tapi ya masalahnya dari sisi produksi, dari sisi supply, pabriknya kan masih tutup. Mau dibangunin lagi kan butuh waktu. Kemarin yang di PHK dicari dulu dong, gitu kan? Lo tau nggak? Gue tanya teman-teman yang lagi di Amerika ya. Sebelumnya kerja di restoran, ya di PHK dong, dapat semacam BLT lah, ya kan dapat. Kalau di Jepang juga dapat. Jadi teman gue yang kuliah di Jepang itu di zamannya awal-awal tuh kan Abe, ya almarhum Abe, juga ngasih BLT besar-besaran. Dia satu orang, ya nggak cuma satu kepala keluarga, satu orang dapat 100.000. Artinya kalau dia berempat, suami, istri, anak 2, dapat 400.000 yen, itu sekitar 50 juta per. Ya dalam satu waktu, tapi kan dapat lumayan bro, Iya, ya kan? Iya.
Nah, itu juga terjadi di Amerika Serikat, dikasih di Jerman juga segala macam. Akhirnya apa dia pakai itu? Kalau di Amerika Serikat ada yang mainan kripto, mainan NFT segala macam. Terus pas udah butuh nih, ini kan lagi butuh nih buat restorannya, mau running lagi, produksinya mau running lagi. Gue udah mainan kripto, ngapain lagi gue ngurus itu gitu kan? Dia udah sibuk dengan urusannya sendiri. Jadi ada kelebaman ekonomi di situ. Dia udah pindah sektor. Saya masuk sektor keuangan, nggak masuk lagi sektor real. Gitu kan. Nah, akhirnya apa? Karena kesulitan cari pekerja segala macam, ya ini kan semakin mahal dong. Lo mau hire orang jadi semakin mahal, karena semakin terbatas. Itu nggak terjadi di orang aja, di bahan baku, bahan produksi juga begitu kan. Harganya meningkat gitu, makanya lo demand-nya jangan ketinggian di sini, gitu kan, diturunin. Makanya naik nih suku bunganya di Amerika Serikat bertahap. Kemarin naik 0,75% nih, katanya bulan ini juga naik 0,75%. Ya naik terus supaya apa? Supaya demand-nya lo nggak tinggi-tinggi amat gitu loh. Nah ini yang sedang dilakukan, demand destruction. Nah, tapi gue udah bilang waktu itu bahwa ini akan terjadi, dan makanya harus kita lakukan adalah waspada. Jangan sampai kita ekspornya juga berlebihan juga, gitu ya. Dan masalah minyak goreng kemarin itu sebenarnya kalau dalam konteks CPO bro, itu kan oversupply. Masalahnya bukan di sisi, masalahnya gini ya, kan ini ke sektor hulu adalah CPO-nya, TBS segala macam yang kemarin petani protes harganya kemurahan nih kan, ya kan, karena ekspornya sempat di stop. Nah terus sementara di sisi hilirnya minyak goreng ya kalau turunnya nggak turun banget, masih stagnan gitu kan, masih mahal. Artinya kan ada diskoneksi antara produsen CPO dan produsen minyak goreng. Nah ini yang jadi masalah. Jadi ini masalahnya kita udah oversupply di sini, bukan masalah di sisi ininya, dari sisi tata kelola gitu. Jadi masalahnya minyak goreng lebih ke situ. Nah secara umum kita juga oversupply di komoditas-komoditas lain, tapi tetap harus waspada. Jangan sampai ini yang berkelebihan ini kita keluarin semua. Kalau lo harus mengkritisi bang, misalnya kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia ini, apa yang menurut lo ini harusnya nggak begini? Ya harus nggak begini adalah ya lo harus, ini kalau misalnya kita lihat misalnya di sektor perdagangan aja lah ya. Satu hal waktu itu yang pernah gue sampaikan di bulan Januari tahun 2022, artinya tahun ini ya, Januari. Itu kan mulai pertama kali mau disubsidi tuh minyak goreng tuh, ya kan. Jadi lu pengusaha jualan di retail harganya 14.000. Nah, kalau lo beli berapa nanti selisihnya itu ditanggung sama pemerintah. Itu awal udah disampaikan seperti itu. Nah, waktu itu gue pernah bilang di bulan Januari ke dirjannya, ini lo kalau melakukan ini, yang terjadi kalau lo nggak punya cadangan ya, lo nggak kuasai supply-nya, lo nggak kuasai itu produk minyak gorengnya, lo nggak pegang barangnya, hilang. Ya, kenapa? Beda sama yang BBM ya. BBM kan mau disubsidi, barangnya masih ada. Kenapa? Karena Pertamina menguasai dari sisi hulu ke hilir, distribusinya juga mereka kuasai. Waktu itu gue udah bilang, hilang, beneran hilang. Akhirnya pindah lagi di bulan Februari, HET, terus habis itu subsidi dihilangin nih bro. Subsidi dihilangin, HET, harga eceran tertinggi. Tapi dia kan si pengusaha ini belinya harganya segini, jualnya segini, ya rugi dong. Makanya kemarin bukan masalah barangnya nggak ada, tapi barangnya nggak dikeluarin. Ngapain gue jual rugi gitu kan? Jual rugi gitu kan. Ya, gue tuh bilang juga, ini hilang, gitu hilang. Economics 101 itu yang diajarin di mahasiswa tingkat pertama, gitu kan. Ya, iya dong. Nah ini tenaga ahlinya kemana, gitu kan. Bahkan dengan teori background, teori dasar aja ya. Lah iya. Itu bisa belok tuh barangnya. Makanya, terus habis itu kan oke, kalau gitu kita subsidi yang curah. Kita subsidi yang curah, yang ini enggak, yang premium. Loh, itu juga gue ngajarin di mahasiswa tingkat pertama bro. Ini dual pricing artinya. Dan kalau dual pricing gini, lo produknya ya mirip-mirip lah ya, gitu kan. Yang satu curah, kemasnya bisa asal gitu kan. Yang satu di kemasan premium. Ini bisa hilang pindah ke sini, ya. Ada moral hazard. Dan itu udah lagi secara teori, sudah secara empiris terbukti, gitu kan. Orang tuh nggak baca buku teks apa gimana sih? Nggak ngerti gue. Ya, nggak mesti harus baca buku teks lah. Lo orang di pasar aja, gue kemarin ketemu Sekjen Asosiasi Pasar seluruh Indonesia ya, pas ngomong yang terakhir isu curah dan segala macam. Ya sama juga pandangannya. Akhirnya orang di pasar gitu kan nggak mesti harus pinter-pinter amat. Itu juga udah ngerti gitu kan. Nah makanya kalau secara umum kita juga harus melihat bahwa ini kan sektor perdagangan. Oke, satu hal.
Tapi ini juga bisa kemudian kita tarik ke level yang jauh lebih umum. Pertama, lo harus menguasai masalah. Lo harus tahu keadaan di lapangan seperti apa, dan lo harus tahu bagaimana menanganinya, both in theory and practices. Gitu. Yang kedua, yang juga sebenarnya kemarin agak langka adalah kolaborasi antar kementerian. Ini bukan cuma kerjaan Kementerian Perdagangan, tapi juga ada kontribusi dari Kementerian Pertanian, ada mungkin dari Kementerian Perindustrian juga, ada Kementerian Keuangan itu ngasih BLT apa segala macam. Ini nggak ada kolaborasi. Kan kita punya Menko. Jadi menurut lo Menko pun sekarang nggak berhasil mengkolaborasi semua kementerian ini, punya kepentingan masing-masing gitu? Gua rasa masih belum optimal. Belum optimal karena ya terjadi di lapangan tercecer di mana-mana, pakai ego sektoral segala macam. Ya bahkan ego partai. Bahkan ego atau partai. ego partai. Akhirnya ketika Pak Luhut dipanggil lagi, partai ini kan, tiap menterinya ya maksudnya. Iya kan. Ini adalah satu-satunya mungkin figur yang bisa diandalkan Pak Jokowi adalah Pak Luhut. Okay. Karena biar bagaimanapun sekontroversi Pak Luhut itu kemarin pas pandemi bisa juga loh turun kan. Iya kan. Maksudnya dia orang yang ya mungkin mirip-mirip Pak Prabowo karena kan militer gitu ya. Yeah. Dia udah tahu dia turun di lapangan segala macam, get things done. Ya, get things done. Kemarin selesai meskipun bukan urusannya, mungkin banyak yang bilang nih menteri banyak urusan. Menteri segala urusan. Menteri segala urusan. Tapi terbukti dan Pak Jokowi ya pantas percaya sama doi gitu kan. Dan beberapa hal yang gua sampaikan ke Kementerian Perdagangan, ya sebenarnya dia sama timnya juga lagi ngerjain nih. Kayak curah kemudian dibuat mungkin kan awal Pak Luhut juga bilang curah dihilangin aja. Lah memang harus dihilangin, itu nggak bisa dual pricing gitu dan seterusnya gitu. Meskipun ya perlu ada masukan-masukan terus, tapi tidak-tidaknya ini kalau saya udah ngasih ke sini, ya Pak Jokowi sebenarnya udah juga 456 ya. Udah lebih dari 4 gitu ya. Sama kinerja Kementerian Perdagangan kok yang nggak beres-beres. Apalagi kemarin jualan jualan minyak kita yang itu juga produknya pemerintah di pasar yang diselenggarakan oleh partai politik dan itu di label sebagai jualan anaknya gitu kan, itu kan juga nggak benar. Nah makanya yang begini-begini kemudian Pak Jokowi kemarin ngingetin lagi, ya tolong dong yang lo benerin urusan yang sekarang sama-sama yang ditugaskan, lo suruh benerin minyak goreng, bukan suruh menangin anak lo gitu kan, kira-kira gitu. Nah itu yang awal-awal gue juga mengelus dada ya di awal-awal ketika tanya minyak goreng, lagi naik harga berapa, sekian gitu kan, pedagang pasar, gue kasih umroh deh. Jadi dia disuruh berdoa pada Tuhannya. Kalau minyak goreng itu lagi naik, disuruh berdoa pada Tuhan itu turun gitu. Jadi sudahlah selesai purna tugas menjadi seorang menteri, rakyat disuruh berdoa. Mana bisa gitu kan. Nah itu kan juga satu hal yang harus kita lihat gitu. Jadi menempatkan orang yang betul-betul profesional pada tempatnya gitu kan. Iya. Itu yang juga harus kita lihat nanti ke depannya. Pak Jokowi kan sekarang harus meninggalkan legacy yang baik nih ya. Supaya nanti mungkin kalau siapapun yang di-endorse Pak Jokowi, siapa yang di-endorse itu. Oh jadi beliau ini membuat legacy yang baik tujuannya agar yang di-endorse menang gitu? Iya dong, itu dong, bisa juga. Ya kan, lo semua punya kepentingan itu. Iya. Lo punya kepentingan itu, kalau yang dikenang yang baik-baik, maka ketika di-endorse, baik juga. Gitu kan, nah jadi kan semuanya juga. Kan kadang gini loh Bang, bicaranya ini ya, kita bicara namanya minum obat itu kan nggak enak. Iya. Nah tapi kadang-kadang yang tadi lu bilang, banyak kebijakan-kebijakan yang menciptakan kita seakan-akan jadi enak gitu loh. Kayak misalnya dengan BLT atau yang lain-lain seakan-akan jadi enak gitu kan. Tapi sebenarnya justru malah, ya menurut teori yang lain, itu justru malah membuat ekonomi kita malah jadi nggak tumbuh gitu Bang, secara utuh gitu ya. Dan itu salah satu case kebijakan aja. Gue lihat mungkin sekarang Pak Jokowi ini lagi pengen menciptakan rakyatnya jadi enak tuh nih, biar enak. Tapi apakah nanti setelah dia ini akan menjadi lebih berat atau tidak dibanding masa sekarang di luar COVID maksudnya Bang? Ya titik infleksinya adalah ya di tahun-tahun ini 2023, 2022, 2023 ya. Sekali lagi gue kalau bisa pakai pendapatnya Morgan Stanley dan gue sangat sepakat. Ada 3 hal yang membuat perekonomian Indonesia itu naik dan berbeda dengan yang lain. Pertama adalah tadi udah gue sebutin, euforia konsumsi. Orang-orang sudah tahan spendingnya beberapa tahun
ya kan? Kemudian ini direlaksasi, PPKM segala macam, udah sekarang orang udah nggak inget lagi deh PPKM. PPKM jilid berapa, udah pokoknya langsung di luar nggak pakai masker lagi. Iya, Nggak pakai masker. padahal naik lagi jilid 2 lagi nih sekarang nih. Iya, tapi kan PPKM udah, jilid 2. maksudnya udah kayak udah dianggap udah endemi aja. Endemi. Udah euforia konsumsi udah naik, bioskop udah rame, ya. Nonton film Marvel berapa kali gue lihat. Konser udah hidup lagi. Udah kemana-mana. PRJ kemarin udah gila lu. Parkiran macet, meludak dan seterusnya. Euforia konsumsi ini adalah satu penghela nafas perekonomian kita. Yang kedua adalah selain euforia ekonomi itu adalah dari sisi struktur atau fondasi fiskal kita yang sangat memadai. Biar bagaimanapun debt to GDP ratio, rasio utang kita ya terhadap GDP. Kan orang-orang aduh nih utang terus. Nanti kayak Sri Lanka itu 100% debt to GDP ratio-nya, Bos. 100%. Dan itu mereka tambah terus karena apa? Faktor penghela perekonomian tourism, terus kemudian orang yang kerja di luar kirim itu nggak ada, infrastrukturnya nggak jalan dan seterusnya. Akhirnya mereka utang lagi, terus utang yang jangka pendeknya nggak mampu mereka selesaikan, akhirnya bangkrut, gitu kan? Kita masih di bawah 40%, ya. Dan kalau standarnya Undang-Undang 17 tahun 2003 Undang-Undang Keuangan Negara itu 60%, ya. Dan kita sekarang kalau nggak salah tahun ini ya. Rate-nya udah turun gitu, maksudnya persentasenya udah turun. Jadi dalam konteks itu kita sudah on the right track lah. Karena semua orang berutang, bro, di masa krisis ini, di masa pandemi, semuanya berutang untuk apa? Supaya perekonomian jalan dulu, gitu loh. Ibaratnya gini loh, anak lo nggak makan, ya, lo kehilangan pekerjaan, yang lo lakuin lo ngutang dulu supaya anak lo bisa makan, gitu kan? Nah. Tapi itu kan saat yang ekstrim ya, di saat lo nggak punya income, gitu. Itu periode yang paling ekstrim lah. Tapi kita masih punya pajak yang masih jalan, bro, masih ada. Kemarin penerimaan pajak kita naik, gitu kan. Salahnya Sri Lanka kemarin, pada saat kondisi-kondisi seperti itu, pajaknya lo diturunin, akhirnya sumber penerimaannya udahlah dari turisme nggak ada. Ya gimana bang, rakyatnya miskin, gimana mau tarikin pajak lagi kan kasihan juga bang. Lo pajaknya pajak buat orang kaya, bro, bukan orang miskinnya. Oke. Jadi kalau mau, ya ini balik lagi kita perdebatan soal pajak karena PPN untuk berdampak lagi kalau buat orang kaya ntar orang miskin juga. Betul. Memang dalam kondisi yang ekstrim, pajak itu memang harus diturunin juga supaya orang kayanya belanja. Tapi begini, bang, sebentar sebelum lu jelasin lebih lengkap ya. Kalau gue pribadi ya sebenarnya negara ini jadi manfaatnya apa gitu loh bang. Kalau memang sebenarnya ngelola negara dengan uang pajak, gue kadang bermimpi ya bisa nggak sebuah negara dikelola tanpa narikin rakyat gitu loh, jadi kita ngebagian rakyat ini tanpa harus kita narikin juga, mencekik lehernya rakyat. Pajak ini kan mencekik bang, fair dong, walaupun memang ini ya aturan negara kita memang ada. Gue mengidamkan misalnya, suatu saat nanti ada negara yang memang akhirnya membuat sektor ekonominya luar biasa dan akhirnya nggak usah narik pajak ke siapapun rakyatnya. Mungkin nggak itu bang? Gini. Kita lihat pengalaman negara-negara lain deh. Brunei misalnya ya. Itu nggak dianggap negara, itu kecil banget. Ya negara loh bang. Kalau istilahnya Pak Habibie itu Singapura, the tiny dot. Ya. Oke, tiny red dot. Brunei lebih. Tapi kecil. Karena dot itulah berpengaruh juga semuanya bang. Tapi gini loh. Kadang-kadang gue suka mengeksklusif Brunei dari data soalnya dia agak pencilan gitu kan, udah kecil terus orangnya kayak sumber dayanya besar dan itu kayaknya nggak habis tuh sampai kiamat, ya kan karena orangnya sedikit, kita kan banyak. Nah jadi gini, gue pernah inget itu Ronald Reagan ya, bukan inget sih karena gue belum lahir, tahun 1981, gue pernah baca lah gitu ya, 1981 di pidato inaugurasinya Ronald Reagan, dia bilang gini, the government, you cannot find the solution from the government because the government is the problem, gitu katanya. Nah, Ronald Reagan. Dan itu yang kemudian membawa periode dari Reaganomics. Reaganomics itu apa sih? Reaganomics itu adalah ketika partisipasi pemerintah itu dikurangi. Salah satunya adalah apa? Pajaknya. Gue tahu nih ada cawapres juga yang pakai nomics juga belakangnya namanya teori-teori ekonominya. Oh ngikutin itu ya, asal-usulnya ya. Iya. Banyak lah nomics kan, termasuk antinomics ya. Iya. Jadi si pajaknya itu dipotong, ya kan? Akhirnya memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan gitu ya, Amerika Serikat pada saat itu dengan liberalisasi dan seterusnya. Cuma gue juga ingat ada satu orang yang nulis tahun 2011 namanya Jeffrey Sachs. Oke. Tulis bukunya judulnya Price of Civilization.
Ini ekonom terkenal, ekonom kaliber dunia, ya. Dia juga jadi penasihat presiden juga. Ya. Sebelum itu tahun 2002 dia sudah nulis bukunya judulnya The End of Poverty. Nah itu dia keliling-keliling Afrika bareng vokalis U2 tuh Bono, ya. Jadi dia nulis buku itu bagaimana mengakhiri kemiskinan. Oke. Ya. Dan itu kemudian menjadi salah satu faktor yang membuat MDGs, Millennium Development Goals. Bagaimana salah satunya adalah target mengurangi kemiskinan hingga separuhnya di tahun 2015. Habis itu berkembang lagi menjadi SDGs gitu kan. Nah terus ini dicerita di bukunya itu, di Price of Civilization. Gue udah kemana-mana ya, ke Afrika, ke segala macam. Mencoba membenahi penyakit ekonomi di negara-negara yang gue singgahi, gitu katanya, kira-kira. Nah, tapi ternyata Amerika Serikat juga sakit. Jadi gue sekarang menceritakan penyakit dari ekonomi Amerika Serikat. Ternyata ya, kan ada krisis lagi. Banyak yang bilang itu siklus. Tapi dia bilang enggak. Ini adalah man-made, ini buatan manusia. Lo nggak bisa nyalain Tuhan. Ya, mungkin dia juga bukan nggak percaya Tuhan juga kali. Gue nggak tahu. Tapi yang jelas lo nggak bisa menyalahkan Tuhan di sini. Ini perbuatan lo juga, gitu. Nah dia menunjuk kemudian peristiwa Reaganomics. Oke. Ketika itu dia men-slash pajak dan segala macam, sumber penerimaan negara bro terbatas. Oke. Akhirnya apa? Akhirnya krisis demi krisis. Ya, Obama aja pas bilang mau ini ya, mau naikin ini ya, apa semacam Obamacare segala macam. Itu katanya membuat defisit yang besar di Amerika Serikat. Jadi ya oke lah, Amerika Serikat besar defisitnya berapapun dia masih bisa finance. Tapi biar bagaimanapun defisit, defisit lo harus tumble gitu kan. Nah ini juga kemudian memicu serangkaian krisis-krisis berikutnya. Dan artinya ketika krisis, lo kan harus punya topangan, harus punya income lo. Pemerintah harus hadir di situ. Dan Amerika Serikat kekurangan daya topang itu. Memang dia punya stimulus fiskal segala macam, tapi at the expense of the greater deficit. Ya. Gitu kan. Salah satunya adalah ya karena orang-orang kayak ini nggak berkontribusi kepada perekonomian, dia bilang begitu. Nah, lu bayangin ya, even Amerika Serikat sendiri itu juga mengharapkan kontribusi dari orang-orang kayak ini. Tapi tentunya pajak ini harus digunakan juga untuk kepentingan publik dong, jangan korupsi, gitu kan. Itu salah syarat pentingnya. Jadi ibaratnya Acemoglu, why nations fail, dia bilang. Karena ada extractive economic institution. Institusi ekonominya hanya menguntungkan segelintir elit, oligarki, dan itu adalah ketika negara gagal. Maka ini harus ada inclusive economic system. Tapi kalau bicaranya ke titiknya ke korupsi tadi bang ya. Jadi hal yang basi karena semua negara juga ada korupsi juga kok. Apalagi yang namanya demokrasi seperti ini nih. Modal politik besar, betul. Nggak bisa dipaksain, lu jangan korupsi dong, nggak bisa, lu modal gimana buat demokrasi? Oh fair aja bang, malaikat masuk sini jadi masuk situ jadi setan juga jadinya. Oke, ini korupsi ya. Gue sebelum ngomong korupsi ini, gue akan melengkapi dulu cerita yang tadi. Tadi kan lu juga tanya, itu kontribusi negara apa? Iya kan? Tahun 2020 itu government spending, meskipun ini mungkin nggak paling besar di dunia dan mungkin di antara peer group kita nggak terlalu besar. Tapi itu yang mampu menghela pernapasan ekonomi kita di tahun 2020 dan tahun 2021. Kalau lo ingat tahun 2021 kita 2020 ya, itu kita tumbuh negatif. Ya. Dan itu bahkan negatifnya bisa jadi lebih besar. Kalau nggak salah 2020 itu minus 2% ya. 3 ya? Minus 2%, 2 something persen gitu. Dan itu bisa minus 4% tanpa adanya kontribusi dari government spending. Artinya kalau kontribusi negara di mana? Negara itu hadir dan kelihatan pada saat kesulitan. Karena agen-agen ekonomi yang lain turun, gitu kan. Dapat dari mana? Dari pajak dong, bro. Kalau misalnya ya orang-orang kaya juga, orang-orang yang berpendapatan besar. Nah, terus itu ya, kalau kita bicara mengenai kontribusi negara. Jadi pada saatnya ya orang-orang kaya ini, bang, lu pajakin orang kaya punya bisnis, orang bisnisnya kan nggak mau rugi juga, dinaikin lagi harga nanti orang miskin juga dampak. Nah makanya lu harus menciptakan ekosistem yang kondusif. Nah ini makanya kita bicara mengenai institusi secara umum. Pajak adalah satu hal, tapi lu nggak bisa hanya bicara pajak dan pajak, itu semua orang bisa. Lu cuma jadi ngolekin doang, itu nggak beda sama preman pasar, gitu kan. Cuma pajak lu berapa, nggak bisa begitu. Tapi kita mau ngandelin misalnya BUMN, bisnis negara misalnya. Untungnya cuma berapa? Berapa cuma 170 kalau nggak salah, berapa ratus triliun gitu lah ya. Nggak bisa juga nopang perekonomian kita gitu kan. Makanya
agen ekonomi itu tidak hanya berasal dari pemerintah, harus dari juga private sectors. Private sectors itu harus groom. Oke, nah misalnya ini ada negara-negara yang tingkat pajaknya tinggi, negara-negara Skandinavia, negara-negara Eropa itu welfare state. Ya, gue waktu itu pernah mau ngajar di Leiden University. Terus gue hitung-hitung tuh pajaknya. Wah gile bro. Jadi orang miskin di situ. Maksudnya ya nggak miskin sih, tapi lu nggak bisa jadi orang kaya. Kenapa? Karena pajak lu besar banget gitu kan. Nah apalagi gue nggak memutuskan misalnya untuk jadi warga negara Eropa gitu kan. Ya gimana segala keuntungannya nggak akan setinggi oleh warga negara sana begitu kan. Tapi ya akhirnya karena ya berada pada iklim yang sama semua, egaliter, sosialis gitu. Semua dapat, private sector-nya juga masih bisa grooming. Lo lihat bagaimana multinational companies menyebar kemana-mana gitu ya. Tapi mereka masih tetap bayar pajak juga. Di Jepang juga seperti itu. Iklimnya juga sosialis. Tapi apa? Ruang-ruang publik terbuka, lo fasilitas tersedia di mana-mana gitu kan. Birokrasinya lo jalan ya. Terus kemudian apa? Perusahaan-perusahaan lo untung nggak dipalakin juga. Maksudnya nggak dipalakin dalam konteks palakin gitu ya. Ya pajak lo bayar, tapi udah cuma itu aja, udah beres lo. Bangun jembatan udah dibangun, jalan udah dibangun segala macam, kan balik lagi ke lo gitu kan. Ibaratnya itu investasi juga dari lo ke pemerintah suruh bikin apa gitu kan. Nah, itu kan ekosistem seperti itu yang kita kendaki. Nah, itu yang seharusnya bisa kita lakukan. Tapi mungkin nggak Bang? Mungkin nggak? Jadi kan kesimpulannya adalah negara jadi hadir di saat kondisi nggak stabil, kan itu berarti negara dirasakan hadir di saat kondisi memang nggak stabil. Mungkin nggak negara bisa hadir tanpa harus rakyat ditarik pajak? Gue kadang miris melihat, ya mungkin ya namanya juga Menteri Keuangan ya target dia ya narikin pajak gitu kan gini. Kenapa? Dan kadang itu jadi satu KPI yang dibanggakan oleh negara. Ya alhamdulillah target penerimaan pajak kita sekian, naik lagi sekian. Jadi kenapa yang dibanggakan adalah target penerimaan pajak, bukan dari target kita bisa menghasilkan uang, rakyat kita bisnis bareng-bareng misalnya gitu. Kenapa harus pajak gitu Bang? Sumber utamanya. Oke, ini pajak ya. Lu tadi pertanyaan lo yang sebelumnya tentang korupsi belum gue jawab. Oke. Lu coba runut. Iya. Nah sekarang bisa orang korupsi segala macam itu jadi gimana? Gini, kita korupsi, oke lah, misalnya itu adalah masalah moral. Tapi kalau gue sebagai ekonom ngelihat, kalau lo korupsi, asal lo tanam lagi, lo puter dalam negeri, nggak masalah. Nggak masalah ya, puter lagi gitu ya? Iya, maksudnya lo udah penjara. Yang jadi masalah korupsi dibawa keluar gitu ya? Ke Singapura. Oke, dibawa gitu ke Bank Swiss gitu. Iya, makanya. Kan karena merasa melihat bahwa iklim investasi di sini nggak berputar, nggak beredar segala macam. Makanya kenapa pas zaman menarik. Sesulit-sulitnya zaman Orde Baru, sebobrok-bobroknya Orde Baru, orang korupsi di sana, tapi orang masih nanam lagi di sini. Oke. Nah, kalau misalnya kita sekarang korupsi orang keluar, itu yang disebut sebut Pak Jokowi kemarin ada di kantong saya ada 11.000 triliun. Ya itu yang dibawa keluar. Ya, yang supaya ekonomi kita jalan kan. Ya udahlah, oke. Maksudnya kita memang harus kemudian menurunkan tabiat orang untuk korupsi. Tapi setidak-tidaknya, kalaupun lo korup, lo punya standar moral. Lo jadi Robin Hood juga dong. Lo nyuri nyuri duit dari orang kaya misalnya gitu kan. Tapi lo harus edarkan juga dalam negeri lo. Kalau misalnya begitu, mana nasionalisme lo sebagai koruptor? Gitu. Ini mungkin bisa jadi salah satu kebijakan pemerintah juga nih Bang. Ini agak ekstrim ya. Tadi dengan teori lo tadi. Jadi kita mengharap koruptor yang nasionalis. Iya. Jadi anggaplah korupsi tidak bisa dihindari akhirnya. Dengan pola sistem demokrasi yang kita begini, biaya mahal semua dan lain-lain itu. Kayaknya memang harus ada satu kementerian underground gitu ya. Yang ngumpulin semua koruptor besar. Lo mau korupsi, gue tahu lo korupsi berapa ya. Tapi kalau lo ketangkep, nah yang dihukum mati itulah yang bawa duit keluar. Bisa. Ini kan berbahaya banget ya kan, karena dampaknya lebih ekstrim dibanding korupsi tapi diputar lagi di sini gitu kan Bang ya. Iya, makanya. Jadi kalau udahlah dikorup, lo cacat secara moral, terus kemudian dibawa keluar, lo udah nggak nasionalis lagi. Udah buat apa lo hidup di Indonesia, keluar aja, gitu kan. Nah kita membutuhkan koruptor minimal kalau dia korupsi, dia nasionalis, ultranasionalis. Itu yang dia. Nah ini yang kalau kita belajar dari Jepang ya, salah satu itu yang paling jahat sebenarnya, koruptor yang bawa duitnya keluar. Nah itu jahat, neraka jahanam. Oke. Keraknya neraka itu di situ. Udahlah korup,
terus di duitnya dibawa keluar, nggak diputerin. Ngerugiin rakyat lagi. Ngerugiin Double-double itu. Double gitu kan. Yang diuntungin apa? Yang orang di Singapura. Makanya nih Singapura juga sebenarnya quote unquote kita juga harus lihat dong. Lo apa namanya? Kita kan berapa kali mau bikin perjanjian ekstradisi, kayak kita kemarin juga mau bikin apa namanya? Kemarin sempat jadi tax amnesty, tapi yang kita tarik masih sulit ya. Kenapa? Karena kemudian si Singapura nawarin insentif lagi mungkin yang kita nggak tahu. Berarti Akhirnya, kebijakan tax amnesty itu bicara pengampunan mungkin tidak efektif di saat harusnya kita pengancaman bang, bukan pengampunan. Kalau lo bawa keluar, hukum mati. Mungkin juga. Nah, ini kan stick and carrot ya. Yeah. Di satu sisi kita bicara mengenai sticknya, tapi kita juga harus bicara mengenai carrotnya. Apa sih insentif orang buat di sini muterin duitnya? Nah, ini kita harus juga bangun. Pemerintah juga harus bangun iklim itu, jangan cuma mengancam, tapi juga kemudian menyediakan ekosistem yang baik. Lo kalau investasi sini returnnya sekian, ya kan aman, nggak bisnis lo aman, nggak dipalak. Ancamannya nggak nyata tapi bang. Hah? Ancamannya udah nyata. Layaknya sebuah agama bang ya. Ada teori pengampunan, ada teori pengancaman. Yeah. Lo kalau gini negara apa? Lo masuk neraka, lo kayak gini masuk surga kan tadi kan? Yeah. Bicara teori harapan, satu lagi teori lo dibunuh kan gitu loh bang misalnya. Berarti bang ya, ini menarik. Ini mungkin ini perlu dipikirkan secara detail nih oleh pemerintah khususnya Menteri Perekonomian itu atau mungkin kalau perlu sekali bermenko gitu bang ya. Gimana cara tarik duit koruptor-koruptor besar itu ke Indonesia dengan bukan hanya dengan bawa harapan aja. Sebenarnya itu kan yang ditawarkan pemerintah harapan kemarin dengan tax amnesty. Udah deh, gue tutup mata apa yang lo lakuin sebelumnya, lo putihkan ya kan, asal lo tarikin duitnya ke sini. Oke. Tapi kan kemarin nggak efektif. Nggak efektif. Berarti harus pengancaman berarti. Mungkin kita nggak tahu atau jangan-jangan insentifnya ini belum betul-betul terbuka. Oke, kita tadi diputihkan dan seterusnya. Tapi ketika lo masuk ke sini, what's in it for me gitu, misalnya gue sebagai orang yang punya. Iya, lo taruh duit di luar juga ngapain, kan nggak ada gunanya juga gitu bang. Kan, dia nggak bisa apa-apain juga tuh duit. Nggak bisa apa-apain, tapi mungkin dia bisa puter-puter laundering segala macam, gue nggak tahu ya. Oke. Atau dibuat kebijakan kita kayak Singapura gitu bang. Jadi semua harta koruptor seluruh dunia ini taruh di sini juga misalnya kan. Kalau di Singapura kan bangun apartemen, bangun apa segala itu kan dari duit kita juga. Duit itu juga. Iya kan. Nah, pakai margin negara ya. Ya mungkin ya jadi itu salah satunya karena Singapura. Kenapa perusahaan-perusahaan juga yang secara legal juga banyak berbasis di Singapura? Karena apa? Insentif pajaknya apa segala macam, ekosistemnya sudah bagus itu menjadi hub dan seterusnya. Nah, maka ini sebenarnya dua-duanya dikerjakan. Ancaman di satu sisi, kemudian di sisi yang lain ekosistem investment dan segala macam. Ini harus dikerjain juga. Agak bete juga gue kadang-kadang dengar teman-teman yang di Singapura tuh ya, rakyat warga Singapura ngomong, ya gimana gue mau bisnis negara lo koruptor semua. Kura, gue bilang kadang-kadang nih ya, lo kalau nggak ada koruptor di sini negara lo mau jadi apa? Iya makanya. Nah, gitu bang. Betul. Yang memfinance mereka kan kita juga. Iya. Apalagi secara geografis kan ya ini yang paling gampang gitu diakses. Bisa nggak bang? Sistem misalnya kita membuat, kita kan negara besar dan juga menjadi sebuah hub negara-negara itu. Bisa nggak manusia ini kan kalau mau disembuhkan korupsinya ya kita namanya menghilangkan sifat dasar manusia yang memang agak sulit. Kita bikin aja, kita fasilitasin misalnya kayak ke Singapura. Yuk cuci duit di sini boleh, di Indonesia boleh misalnya. Kumpulin semua duit di sini. Mungkin bisa. Jadi bukan cuma harta koruptor Indonesia aja yang dibawa ke sini, tapi juga harta koruptornya Amerika, harta koruptornya Meksiko dan lain-lain. Itu kan semangatnya sebenarnya yang semangat tidak tertulisnya dalam Omnibus Law itu kan kayak gitu ya. Jadi supaya iklim investasi di sini lo mau ngapain segala macam, ada pool of fund kayak atau segala macam itu bisa dilakukan di sini gitu kan, tanpa harus melihat di origin. Ya tentu kita harus melihat bahwa itu legal atau enggak gitu ya dalam konteks yang lebih formal. Tapi dalam konteks yang di bawah kertasnya atau yang tidak tertulis di atas kertas ya mungkin itu juga bisa menginvite juga. Kita nggak tahu. Tapi yang paling jelas, yang paling penting sebagaimana yang disampaikan oleh Acemoglu, sebenarnya nggak sulit-sulit amat. Cuma ada 3 kata Acemoglu. Acemoglu ini nulis Why Nations Fail. Ya, jadi extractive versus inclusive economic system. Ya, yang menguntungkan sekelompok elit atau kemudian banyak orang. Itu kan pilihannya. Dan untuk kemudian membuat ini menjadi lebih baik, cuma 3 kata Acemoglu. Yang pertama institusi, yang kedua institusi, yang ketiga institusi. Ya, cuma itu jawabannya. Jadi ada iklim institusional yang mampu untuk menampung itu semua. Ini jadi semacam payung. Kalau kita pergi nih, gue kesini kan ke tempat lo ini, gue juga pakai GPS kan. Kalau nggak ada yang memandu kita, lo kesasar. Ya kan? Lo harus ada iklim institusionalnya untuk memandu negara lo ke depan. Gitu kan? Nah itu juga kemudian memandu bisa menarik orang lain untuk masuk berinvestasi ke sini. Kenapa? Karena nyaman untuk berinvestasi. Nggak dipalakin. Lo jelas ketika masuk invest di sini, jelas izinnya cuma sebentar gitu kan, dalam 3 hari selesai.
lo nggak ditunda-tunda lagi, nggak kemudian ada malakin pemerintah daerah, makanya itu kan Omnibus Law bilang ya ini terpusat aja gitu, pemerintah daerah kadang-kadang punya banyak perintilan yang membuat infrastruktur kabur gitu. Iya, betul. Nah, betul, itu betul. yang harus dibenahi. Iya. Dari sisi itunya satu hal. Kemudian implementasinya. Nah, kita kan jagoan nih. Bikin macam-macam jagoan nih. Ide kemana-mana. Tapi ketika once kita bicara mengenai implementasi, nah itu yang sulit. Kadang-kadang kita butuh tenaga juga untuk melakukan itu. Kayak kemarin misalnya pemerintah pengen bangun pusat data nasional. Bagus. Super data itu ya, super apps. Super apps Ya. ya kan, karena ya memang itu dalam konteks ekonomi itu akan mencapai tingkat skala economies of scale ya, supaya lebih efisien dan seterusnya. Tapi lo lihat dong dari tingkat Global Competitiveness Index IMD ya, future readiness, IT integration, kita tuh nomor-nomor yang deket-deket bontot semua gitu. Lo bisa membangun, tapi ada nggak yang menjaganya gitu. Okay. Nah ini juga dalam konteks yang lebih umum tadi. Institusi, lo bisa membangun, bisa menuliskan, tapi orang paham nggak? Nah, kayak misalnya nih, gue di UI, kerja di UI. Ada 9 nilai UI. Itu pemanis saja buat akreditasi. 9 nilai UI, nggak hafal gue. Apa 9 nilai UI? Gitu kan? Betul. Nah itu juga sama, ini kan udah ditulis, orang banyak gitu, banyak penyair-penyair tingkat internasional gitu kan. Banyak yang bisa menuliskan kata-kata indah. Tapi itu diikutin orang nggak? Gitu kan? Nah, untuk membuat orang mengikuti, itu harus ada leadership dong. Leadershipnya di segala lini, nggak cuma presiden. Kalau presiden doang sendirian, ya lihat apa namanya? Lo lihat bagaimana hebatnya seorang Jose Mourinho, nyungsep juga MU. Lo lihat bagaimana Van Gaal, nyungsep juga MU, gitu kan? Lo lihat kemarin siapa nih? Apa namanya? Ole nggak? Bukan termasuk yang inilah, termasuk yang jenius. Setelah Ole itu Ralf Rangnick. Itu gurunya Klopp, gurunya Tuchel. Udah kurang apa lagi? Terpuruk juga MU, gitu kan? Artinya leadership itu harus di segala lini, ya nggak cuma si pelatihnya, tapi juga entah itu di level pemainnya, ekosistem gitu kan, lo pemerintah daerahnya. Tapi tadi Bang belum kejawab, bisa nggak negara atau ada nggak case sebuah negara yang ada di dunia ini yang tidak narik pajak rakyat? Nggak ada. Semua jadi negara narik pajak rakyat. Pasti. Atau mungkin misalnya narik pajak sampai berapa tahun aja lah cukup. Misalnya dalam waktu kita berapa puluh tahun merdeka, target kita secara GBHN misalnya gitu. Kita punya target di Indonesia Emas nanti rakyat tidak dipajakin lagi. Misalnya gitu. Ini. Mungkin nggak begitu? Agak susah. Karena apa? Lu penerimaan negara itu dapatnya dari mana sih? Gitu kan. Kalau bukan dari salah satu dari pajak. Oke, ada penerimaan negara bukan pajak, tapi seberapa besar? Ya. Dan negara-negara ya lain kan itu konvensional Bang. Semua rata-rata begitu. Maksud gua mungkin nggak diciptakan terobosan baru? Bisa aja. Yang target kepalanya jadi kepala para ekonomi nih Bang. Bisa. Jangan juga pajak dikit pajak. Nah, pernah. Lu nggak keren banget sih? Misalnya jadi punya semua tangan, punya semua infrastruktur. Di kepalanya cuma narik pajak gitu loh Bang. Gua pernah kepikiran sama Alexander ya Datu. Kadin. Alek Datu. Teman-teman lu juga. Iya. Kita pernah pikirin juga. Kita turunin pajak nih. Tapi sumber penerimaan apa? Indonesia Incorporated. Nah, artinya ini kita membuat Indonesia sebagai satu entitas bisnis, gitu kan? Dunia. Kita misalnya, dunia. Misalnya gini ya, kita kan sekarang, lo kan dari teknik ya? Wah kita nggak bisa nih teknologi mobil ini, mobil listrik gitu. Kita nggak bisa teknologi ini. Lo beli aja sama apa sih Tesla? Trading gitu. Langsung di situ. Tesla, gitu kan? Lo jadi dominant buyer, lo jadi kemudian pemegang saham yang cukup besar, signifikan sehingga lo punya suara. Gue beli sahamnya, tapi tolong dong ini transfer teknologi. Sama seperti Erick Thohir pas beli Inter Milan. Ya, itu kan sebenarnya dia bisa aja tuh ngambilin orang Indonesia kan, jadi magang lah gitu kan pemain-pemainnya di situ kan. Kita bisa juga nih. Tapi yang yang sampai sekarang masih mikir-mikir, itu diperbolehkan nggak secara hukum internasional, hukum segala. Nah itu ya, kendalanya kan di situ. Kita mungkin bisa kan, kadang-kadang pikiran-pikiran ekonom mentok juga nih ke apa namanya tabir hukum, tabir apa namanya constraint institusional. Gua rasa bisa kalau semua expert ya Bang ya. Semua expert dikumpulkan misalnya. Lo sebagai ekonom misalnya berpikir, ini sebenarnya bisa, tapi tabir ini yang bikin gua mentok nih teorinya di sini kan. Bagaimana cara menghancurkan tabir ini? Ada lagi expertnya dong Bang, misalnya expert politik kah atau expert
pertahanan kah misalnya. Bisa. Didudukin semua tuh. Gua rasa bisa. Indonesia nggak Mungkin kalah aja. orang pinter kok. Mungkin aja. Kita mungkin bisa menciptakan novelty seperti itu juga. Tapi tentu ya kita harus juga melihat ya. Ini bagaimana konsekuensi kalau kita melakukan ini, konsekuensi yang lain seperti apa. Yap. Lo bisa jadi Semua kalau aspek kita, ya? kalau kita misalnya ya, kalau kita membuat Indonesia sebagai as if satu perusahaan besar banget, kita akan memperlakukan rakyatnya sebagai karyawan saja. Oke. Bisa jadi punya konsekuensi itu. Atau sebagai aset. Sebagai aset, Bang. Atau ya kita melibatkan sebanyak-banyaknya orang itu untuk menjadi semacam ESOP, Employee Stock Ownership Program gitu ya. Ya, misalnya bisa jadi. Cuma kan secara teknis ini ya kita besar sekali ya secara skala ekonomis dan seterusnya. Ya mungkin ya agak sulit gitu ya. Kecuali kalau misalnya kayak China pemerintahannya cuma satu gitu kan dapat Raja gitu bisa langsung ya. Bisa menetapkan terusnya lo beli lo apa segala macam mungkin bisa. Tanpa demokrasi lah gitu misalnya. Tanpa demokrasi ya. Jadi ini semacam the impossible trinity. Ya ada demokrasi di satu sisi lain, ada inkorporasi. Ya duduk bareng semuanya gitu loh, Bang. Impossible trinity itu artinya impossible bro kalau dikerjain semuanya sekaligus. Oke. Lo harus memilih. Pada saatnya itu. Lo menjadi ultra liberalis, ultra kapitalis, tapi mungkin lo bisa melakukan itu semuanya. Atau happy. ultra komunis misalnya. Atau ultra komunis, gitu kan? Atau demokrasi di sini di tengah-tengah yang sebenarnya menjadi mediasi di antara kedua atau intermediaris, bisa menyalurkan dari sisi sosialismenya, di sisi lain bisa menyalurkan dari sisi kapitalisme. Ya itulah demokrasi kan. Ya. Jadi beliau ini kenapa gue tanya begini karena beliau ini juga memang ahli ekonomi internasional nih beliau ini. Lo ngajar itu Bang ya? Iya, dulu economics. doktor lo internasional ekonomik ya? Iya. Nah, berarti prinsipnya Bang sebenarnya kalau seandainya didudukin semua expert harusnya bisa. Mungkin bisa. Tapi ini kita harus bicara mengenai tatanan global ya. Kita bicara mengenai mungkin dari sisi G20 ya. Ini kita harus mulai ngomong segala macam. Kita harus mulai berbicara soal ini. Bisa jadi gitu karena who knows tantangan dunia ke depan seperti apa. How to finance di development itu juga kan butuh usaha yang luar biasa besar. Gak cuma usaha-usaha yang konvensional cuma ngutang. Ya, kalau jumlah ini semua utang negara ya. Akhirnya lu bingung. Ini orang ngutang sama siapa sih? Jumlah utangnya melebihi jumlah bahkan negara kaya pun aja masih ngutang gitu ya. Artinya kita ngutang ke planet lain mungkin. Iya. Jadi mungkin kalau dalam inilah kesalahan teman-teman lu nih Bang ekonomi ini. Tapi itu adalah sistem yang konvensional yang kita adopsi sekarang. Biar bagaimanapun ya kita ikut mainstream itu. Kalau enggak ya kemana-kemana kayak credit rating apa segala macam mungkin kayak itu. Jadi berarti gini. Jadi gue pernah dengerin ada katanya sih orang terlucu di dunia namanya Ismo. Lu denger nggak? Ismo Lekola. Dia bilang gini, ini kok negara-negara ini apa nggak mikir ya? Mereka kan utangnya ke bank, kita ngutang ke bank kan? Bukan ngutang dengan negara, tapi kan sebenarnya yang finance sih bank, lembaga keuangan dan sektor keuangan dan lain. Bank-bank ini kan cuma punya teller, punya satpam, sama tukang bersih-bersih. Ya. Negara ini punya tentara. Lo kalau nggak mau mampu bayar utang, ya lo kerennya tentara lo. Ya, gitu ya. Lo cuma ngadepin kasir sama tukang bersih-bersih kok. Gitu kan. Gitu. Ya nggak sesimpel itu juga tolong gitu ya. Tapi dia bilang, silakan. Silakan kata perbankan. Silakan. Tapi kredit rating lo gue turunin. Nah, masalah juga buat kita. Karena kalau mau utang lagi kan tergantung kredit rating. Jadi kita lebih takut dengan perbankan sektor keuangan dibanding dengan tentara dari negara lain. Kalau pakai pola pikir sektor keuangan, kalau pakai pola pikir politik, silakan lo hadapin juga bos-bos gue di belakang gitu Bang. Nah, gitu. Berarti kalau terjadi gue emang cuma punya satpam, tapi gue punya tentara dan alat berat tuh di belakang nih. Nah ya tapi intinya adalah ya sekarang kita sebenarnya sudah overwhelming dengan keadaan yang sudah sangat konvensional ini. Mungkin kita pun butuh terobosan lain. Bang, butuh sebenarnya Bang, ekonom yang mungkin ya Bang ya, yang tanpa gue merendahkan, tanpa gue akhirnya gue melihat ekonominya apa sih gitu loh. Yang dibanggain cuma penarikan pajak. Habis itu yang dibanggain cuma ya gitu naikin suku bunga, turunin suku bunga. Pola pikir gue sebagai orang teknik yang nggak ngerti apa-apa tentang ekonomi itu loh Bang. Ekonomi itu hadir pada saat semua orang sakit. Nah itu dia. Ekonomi itu seorang dokter gitu ya. Dokter. Gitu. Dan ekonomi ini muncul. Bahkan dokter gizi sepi gitu loh Bang. Yang dokter rame dokter internis.
ekonomi itu menjadi terkenal di situasi krisis. Iya. Kita berdoa krisis. Karena kalau nggak ada kerjaan. Nah, jadi itu adalah apa namanya inverse, kejadian yang inverse yang di satu sisi kita ingin supaya krisis nggak ada. Tapi di sisi yang lain ketika krisis nggak ada, ekonomi nggak ada kerjaan. Kayak seorang dokter lah kira-kira gitu. Ibaratnya kakaknya ini nggak pernah ketemu. Iya. Beda kalau anak teknik ini kan menciptakan teori sendiri, Bang. Kita meng-create sebuah teknologi yang akhirnya bisa bermanfaat untuk ini kan. Kalau dokter, ekonom ini kan dia ngobatin. Yang pada akhirnya terkenalnya karena ngobatin gitu pada ya. akhirnya apa yang diciptakan orang-orang teknik itu dilikuidasi oleh para ekonom. Karena dianggap nggak kompetitif. Oke. Lu ngapain buat itu, Tom? Iya. Kita impor aja. Iya, benar. Nah, ini menarik. Ini diskusinya udah cukup panjang ya gue sama Prof. Fitra. Jadi poin sebenarnya, Bang, intinya tadi yang gue tangkap adalah sebenarnya ada hal yang menarik dari diskusi gue kali ini sama lu, Bang. Yang pertama, kalau memang negara bisa bertangan besi membuat sebuah kebijakan, bukan negara sebenarnya, pemimpin yang harus bertangan besi dengan punya juga backingan yang lain, gunting tuh semua koruptor yang buang duitnya ke luar, bawa ke sini, ekonomi terus bergerak. Ya, oke, masih terima pajak, tapi harapan gue adalah, Bang, ke depannya mudah-mudahan nanti ada timbul seorang pemimpin yang juga berpikir bagaimana caranya gue ngebangun sebuah negara, gue memimpin sebuah negara tanpa gue harus mencekik rakyat gue. Ya, sebenarnya sih Bang, ini bohong-bohongan aja jadi bohong. Ini ekonomi ini kadang-kadang gini loh, Bang. Lu narikin duit pajak, terus lu buang BLT lagi. Nanti yang ditarikin, anggaplah nih bahasa, lah ditarikin pajak kan orang-orang kaya. Loh, lu narikin pajak orang kaya, dia nggak mau juga rugi. Di bisnisnya pasti dia naikin tuh harga-harganya. Rakyat kecil lagi yang susah di situ kan, Bang. Tipu-tipu teori ini, Bang. Nah, sorry Bang ya. Ini memang ini brainstorming gue aja, Bang. Seperti lingkaran nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Nih, mulai dari mana? Gitu kan? Harus menyelesaikan di sini, tapi nanti ketemu lagi di sini. Nah, itu yang seperti lingkaran nih, nggak berkesudahan. Tapi ya biar bagaimanapun ya, negara itu kan sebenarnya sebagai enabler, fasilitator. Oke. Harusnya. Ya, harusnya menjadi wasit, bukan menjadi pemain. Oke. Gitu kan. Oke. Nah, ibarat dalam ekosistem, kita punya 4 aktor ya. Ada 1 private sector. Oke. 1 lagi ini adalah kampus. Oke. Ya. 1 lagi pemerintah. Oke. 1 lagi komunitas. Yep. Ada quadruple helix. Ada yang bilang pentahelix segala macam, tapi itu sebenarnya turunan dari quadruple helix. Betul. Nah, dari sisi quadruple helix ekosistem ini, ekosistem quadruple helix, ini seharusnya yang namanya ekosistem, kalau kita bicara belajar biologi, itu dalam ekosistem ada yang jadi predator dan seterusnya. Nah, kita harapkan ini di ekosistem ini semua egaliter, ada bermain pada tempat bermain yang sama, keseimbangan. Level of playing field-nya harus sama untuk semua pemain dan berkolaborasi. Nah, pemerintah dalam hal ini adalah sebagai fasilitator, bisa menjadi wasit atau bisa menjadi dewanya ekosistem. Yang menjaga keseimbangan. Dewa itu kan menjaga keseimbangan. Ya. Tuhan itu menjaga keseimbangan. Mungkin bukan Tuhan, tapi ini sebagai regulator. Regulatoren, artinya kalau dia regulator, dia tidak juga main di situ, dia nggak nyemplung di ekosistemnya, tapi dia bisa menjaga supaya aktor-aktor yang berkolaborasi. Yang regulator banyak dong. Di Indonesia banyak. Banyak dong. Lalu kayak nggak tahu. Itu munculnya oligarki itu kan seperti itu. Itu kenapa koruptor itu biarin aja? Ya kan karena itu yang dibayarin politiknya. Iya. Nggak tahu aja. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya kalau ini semua bisa bekerja sama dengan baik, berkolaborasi. Lo misalnya dari sisi industrinya lo pakai dong dari teknik gitu kan, lo bikin kendaraan listrik, ya nggak usah diimpor misalnya kan, lo pakai aja yang dari FTUI atau dari ITB kan pakai gitu kan. Ekspor teknik temen lo tuh, Bang, mau bikin mobil terbang tuh, Bang. Mobil terbang? Bang Adit. Mobil terbang. Udah tuh. Udah bisa? Lagi dibikin. Terakhir, Kemarin gue di Macan Dinas ada tuh, gue interview dia. Terakhir waktu tahun lo kenal kan, lo dekat sama Bang Adit kan? Tahu gue. Kalau nggak salah, lo juga masuk dalam tim itu berarti ya. Tim mobil listrik lo kata. Yang gue ingat pada saat gue ada tim itu, sempat ada surveyor dari Dikti apa Kemenristek ya, waktu itu Kemenristek Dikti ya. Itu udah ada mobil listriknya ya, lagi ikut kan, muter-muter UI. Mobilnya nggak bisa mundur. Oke. Nggak tahu nggak bisa terbang ini, nggak tahu. Iya. Mungkin agak berkelebihan kalau terbang. Mundurnya nggak bisa. Iya. Nah, jadi ini orang ekonomi ngomentarin orang anak teknik. Tapi anyway, mungkin gue sadar kalau kita punya technological know-how-nya, bisa lah segala macamnya.
Ya artinya kita bisa berkolaborasi lah. Kayak Habibie segala macam kan mikirnya praktis aja. Kenapa sih kita butuh pesawat sendiri? Ya karena kan Indonesia kepulauan gitu kan. Lo teknologi nggak cuma lo bikin barang, lo tapi lo harus tahu purpose dari teknologi itu buat apa, gitu kan? Nggak cuma lo jadi komoditas teknologi. Jepang udah menjadi society 5.0, nggak kemakan industri 4.0 aja. Karena apa? Karena pusatnya dari semua itu adalah manusianya kan. Lo bisa berguna nggak buat manusianya? Makanya dalam hal ini kolaborasinya itu juga harus bermanfaat, gitu. Jadi itulah kira-kira di semua bidang, di semua itu ya, Bang. Ya. Bang, thank you banget, Bang. Ini gua dapat banyak insight dari diskusi gua kali ini. Udah sejam lebih gua diskusi sama Prof Fitrah ini, luar biasa. Gua doain Bang, semoga semua riset-riset lo ini yang juga mendunia, karena beliau ini ekonomi internasional, bisa bermanfaat juga bagi orang Indonesia. Dan harapan gua Bang, tolong Bang, lo dan teman-teman lo berpikir gimana caranya negara tanpa pajak. Oke Bang. Lo ya gue jadi menteri dulu deh. Oke, cocok. Gimana, cocok nggak? Kita tanya kepada teman-teman. Kalau jadi menteri, kita kasih tanggung jawab itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.